Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Senin dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, terutama menjelang pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Nah, tentunya walaupun tahun akan segera berganti, tapi harapan akan tetap sama untuk tim nasional kita agar bisa terbang setinggi mungkin kalau bisa menembus ke langit Piala Dunia 2026 yang akan bergulir di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, 1,5 tahun dari sekarang, nggak kerasa ya. Oleh karena itu untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut, kita akan membantu bersama-sama, mengupdate juga, mengikuti, mendukung, mensupport tim nasional kita terkait juga dalam persiapan nanti menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung tanggal 20 Maret di Sydney Football Stadium. Tentunya kita akan menghadapi Socceroos dan 5 hari kemudian kita akan menjamu Bahrain di partai yang sangat panas di Gelora Bung Karno. Nah, tentunya kita akan menguliti, membahas juga kekuatan bukan hanya tim nasional kita ya. Kalau biasanya kita semua ngobrol soal performa para pemain Indonesia, ada juga nanti kita akan bahas yaitu Bang Jai. Tapi juga kali ini kita akan mengintip ya persiapan, kekuatan dan juga kondisi situasi terakhir dari Australia dan juga Bahrain. Nah, tapi kita akan mulai kali ini dari rumah tangga kita sendiri dulu, yaitu semalam ada Jai Itses yang tampil bersama Venezia menghadapi Napoli. Ini pertandingannya tidak mudah, harus main di kandang lawan di Diego Armando Stadium di Naples. Sepanjang pertandingan, sepanjang 90 menit, gawang Venezia, pertahanan Venezia dihantam habis-habisan oleh Napoli. Bahkan Lukaku sempat mendapatkan peluang ya di babak yang pertama melalui penalti yang masih bisa atau berhasil ditepis oleh penjaga gawang Filip Stankovic. Ini anak dari legenda Lazio dan Inter Milan yaitu Dejan Stankovic. Dan selepas dari penalti yang gagal tersebut, Venezia memang praktis hanya bertahan sebelum akhirnya ada gol dari Raspadori di menit ke-79. Sayang banget ya buat teman-teman yang nonton, pasti begitu ngelihat menit udah masuki menit ke-78, 79, waduh tinggal 10 menit lagi nih. Berharap paling enggak dia bisa atau Bang Jai bisa mencatatkan clean sheet yang ketiga musim ini, tapi ternyata yaitu tadi ada gol dari Raspadori diawali dari bola mati ya. Kemudian ada kelengahan juga dari Jai Itses yang kurang gercep sedikit lah untuk menutup pergerakan dari Raspadori sebelum dia men-tapping bola dan akhirnya gol. Ya, meskipun kalau kita bisa menilai secara umum penampilan Bang Jai sepanjang musim ini memang cukup baik. Kalau nggak mau dibilang sangat baik, kenapa? Karena dia berada di tim yang punya pertahanan yang relatif lemah, sehingga berkali-kali dia harus menggendong, bekerja keras, dan sehingga akhirnya kadang-kadang ya tidak mudah juga. Kemudian juga sepanjang musim ini 2 kali ya Bang Jai berhasil mencatatkan clean sheet, yaitu waktu menghadapi Fiorentina di Firenze saat itu bermain 0-0, dan yang kedua adalah ketika mengalahkan Genoa ya, mengalahkan Genoa 2-0. Ya, jadi hanya 2 kali Bang Jai musim ini mencatatkan clean sheet, sisanya memang ada selalu kebobolan ya. Tapi seperti yang sering juga gue ungkapkan, kita berharap walaupun saat ini memang posisi Venezia boleh dibilang memang belum aman betul ya, karena ada di peringkat ke-19 atau 1 strip di atas palung degradasi yang dihuni oleh Monza. Ini tim KW Milan ya, KW 3-nya ya. Cuman kalau kita lihat perbedaan poin dengan Hellas Verona di peringkat 17 itu hanya terpaut 2. Jadi Venezia 13 poin, Venezia 15 poin. Memang ada 1 pertandingan sisa buat Hellas Verona. Tapi yaitu tadi masih ada 20 giornata lagi tersisa buat Venezia. Jadi apapun bisa terjadi ya. Ada 60 poin yang bisa diperebutkan, walaupun tentunya mustahil ya bisa menyapu semua poin tersebut. Cuman paling enggak kalau kita berkaca dari apa yang dikatakan oleh Coach Kurniawan Dwi Yulanto ya, ini coach beneran, itu kemungkinan tim promosi sukses itu terutama di Serie A itu hanya berkisar 20-30%. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan tadi yang gue bilang Venezia bisa mencapai angka magic point itu 40 ya. Sekarang
sekarang itu 13 jadi kurang 27 lagi. Yaitu biasanya kalau 40 poin itu biasanya 95% bertahan di Serie A atau di liga-liga yang diisi oleh 20 tim. Tapi kalaupun misalnya Venezia yang terburuk tidak berhasil bertahan, gue yakin banget banyak tim-tim di Serie A minimal yang mau menampung jasa dari seorang Jay Itzas, ya mungkin Fiorentina, mungkin Torino, mungkin juga ini ya Roma, tim kesayangan gue. Itu akan jadi double combo ya buat Romanisti karena klub favoritnya Roma dan juga ada pemain Indonesia di sana. Oke, itu dari internal kita. Kali ini kita coba ngurusin atau ngintip tetangga lawan kita. Kita mulai dari mungkin Bahrain dulu ya, karena Bahrain ini yang paling banyak ditunggu-tunggu. Setiap gue ketemu orang itu pasti nggak sabar nonton Bahrain ya. Selain itu pertandingan mandatori untuk kita menangi dan dalam upaya kita untuk bisa paling tidak finish peringkat 3-4, tapi juga tentunya ada drama karena kita dicurangin ya di pertemuan pertama di Bahrain waktu itu. Oke, Bahrain ini banyak yang memang sudah menyolek gue juga DM. Ini bang, Bahrain mainnya bagus bang, betul. Memang Bahrain di Gulf Cup ini seperti AFF ya kalau di kita, persis lah sama trofi kawasan. Mereka memang tampil sangat ngotot, sangat serius. Jadi perbedaan di AFF kalau kita menurunkan pemain pelapis ya untuk persiapan ke SEA Games dan juga pelapis untuk kualifikasi Piala Dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara kalau Bahrain, khususnya Bahrain, mereka menurunkan tim terbaik mereka, termasuk Syed M. Jaffer, kemudian juga Walid Al-Hayam, ini menjadi top skor bagi Bahrain. Lalu ada Syed Dia Said, kemudian ada Ismail Abdul Latif dan juga Ali Madan. Mereka menurunkan tim terbaik dan mereka berhasil melaju ke semifinal dengan 6 poin, menang 2 kali di babak grup dengan mengalahkan Arab Saudi 3-2 dan juga mengalahkan Irak 2-0. Ya, dua tim yang menjadi lawan kita di round 3 dan di round 2. Arab Saudi di round 3 dan juga Irak di round 2 di mana kita kalah 2 kali di Basra dan juga di Jakarta. Nah, setelah itu di pertandingan ketiga ini memang pertandingan yang tricky. Ya, banyak juga yang bilang, "Wah, ini kalah nih Bang, Bahrain dari Yemen." Yemen ini peringkat paling bawah, 158 di ranking FIFA dunia. Tapi jangan lupa di pertandingan ketiga di grup itu status dari Bahrain itu sudah dipastikan lolos ke semifinal ya. Jadi mereka menurunkan benar-benar 11-11-nya itu pemain yang yang berbeda ya. Jadi nggak bisa jadi ukuran gitu karena mereka udah lolos ya. Dan di semifinal nanti mereka akan menghadapi tuan rumah Kuwait ya di Gulf Cup edisi ke-26. Jadi ini perlu diwaspadai juga dan gue yakin ya, dan seharusnya tim kepelatihan dari Sintayong ini memantau betul pertandingan Gulf Cup ini, terutama kalau kita bicara calon lawan kita yaitu Bahrain tanggal 25 Maret nanti. Harus ditonton setiap detail. Ini bisa jadi akan menjadi yang sering kita dengar hal-hal kecil atau small detail yang bisa membedakan hasil akhir pertandingan. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan dan akhirnya kita bisa memberikan diagnosa atau keputusan yang terbaik dalam menurunkan pemain saat nanti kita bertemu di GBK 25 Maret 2025. Oke. Itu dari Bahrain. Jadi kita boleh kesel, boleh mungkin pengen balas dendam in a good way ya. Balas dendam artinya untuk mengalahkan mereka, tapi juga harus diikuti dengan kecerdasan, taktikal dan strategi. Tuh ya. Masukan. Mungkin siapa tahu tim kepelatihannya lagi libur tahun baru ya kan. Lupa. Nah, kita ingetin. Kalau udah inget, udah tahu, nggak mungkin lupa lah, mereka emang goblok gitu. Misalnya kan sering orang kita dengar gitu ya, ya nggak apa-apa, bagus gitu ya, berarti udah aman. Oke, kita beralih, last but not least, ini adalah berita yang dua sisi. Kalau dari sisi kita ini adalah berita baik, tapi kalau dari sisi yang berbeda ini adalah berita buruk, yaitu Harry Soter. Ini adalah bek raksasa miliknya Socceroos, ya bacanya kalau nggak salah gitu ya, Socceroos, yang sangat menjadi momok buat kita ya. Waktu kita dikalahkan oleh Socceroos di Piala Asia waktu itu di babak knockout stage, itu juga kalau kita ingat dia mencetak 1 dari 4 gol ya. Waktu itu kita kalah 4-0 dari Australia dan Soter itu mencetak gol terakhir di 90+1. Dan waktu di GBK pun dia cukup solid sehingga kita susah untuk menembus pertahanan mereka, dan bahkan di menit-menit terakhir saat kita sudah mulai habis dia banyak sekali naik ke atas untuk membantu penyerangan sebelum akhirnya kalau kita ingat Sintayong memasukkan Pratama Arhan untuk mengganggu lini belakang mereka, jangan terlalu underestimate atau keasikan membantu menekan pertahanan kita. Itu. Jadi Harry Soter
Kalian mungkin sebagian juga udah dengar ya, ini cedera tendon. Tendon itu kalau di belakang kaki itu kan ada semacam kayak tulang yang agak keras tapi masih fleksibel ya. Nah itu Achilles ya, Achilles itu yang katanya tear ya, jadi sobek. Ini lama dan dipastikan confirm dia tidak akan bisa tampil membela Socceroos 20 Maret nanti di Sydney Football Stadium saat menghadapi Garuda. Jadi yang gue bilang ini berita bagus buat kita, bukan kita mendoakan ya, tapi itu fakta yang harus kita jalani. Dan tentunya itu yang tadi gue bilang, tentunya mengurangi juga kemungkinan mereka memanfaatkan dari bola mati. Karena setiap bola mati, free kick, corner kick, kawan satu ini memang selalu naik ke atas membantu ya. Walaupun ya dan itu tadi di Piala Asia sudah terbukti itu kan juga dari bola mati kalau gue nggak salah. Dan ini mengurangi tugas juga Jahit Ses. Karena kalau kita masih ingat di GBK itu setiap shooter naik ke atas pasti yang meluk Bang Jai ya. Karena memang secara postur yang paling mendekati adalah Jahit Ses. Walaupun Harry Soter lebih gempal, lebih bulky, tapi yang memang udah paling deket Bang Jai gitu. Dan juga pertahanannya kan bayangkan kalau kita main bola crossing ada dia, berat juga, tingginya udah 2 meter. Belum kalau dia loncat ya, belum lagi mesti berhadapan atau menanggulangi besar badannya. Jadi ini satu berita baik buat kita, tapi satu berita buruk bagi klub asuhan Tony Popovic ya. Ya mungkin itu paparan dari gua soal perkembangan atau situasi dari tim kita sendiri dan juga tim lawan kita yang ada dua sisi, ada yang bagus lagi terus perform yaitu Bahrain dan juga ada Australia atau Socceroos yang sedang ditinggal oleh salah satu back andalannya. Alright teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak dan tentunya gue mengucapkan selamat menyambut tahun baru dimanapun kalian berada dengan mungkin keluarga tercinta, dengan sahabat handai tolan, semoga diberikan kesehatan dan jaga keselamatan. Kita sambut 2025 dengan optimis dan we can wait for Australian Bahrain game. Bye.